Ayo kita mulai sudah. Ya, Ibu. Siap. Ya, literasi tidak harga mati, Bu. Ya, Pak. Ya, literasinya bisa berubah programnya, tidak apa-apa berdasarkan konsep. Ya, Pak. Sudah lihat kah dia pun format apa pertanyaan-pertanyaan? Tunggu coba saya lihat kembali. Kita sepakat program apa yang kita buat ini. Kita buat program seperti yang di situasi-situasi itu ya, Bu. Programnya. Kita pilih kegiatan apa? Ada yang tergolong dalam kegiatan intrakurikuler atau kokurikuler atau ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Oke. Kak Fahla yang itu kok buat Kak di itu? Boleh, siap Ibu. Aduh, Kak Fahla lagi sakit. Apa-apa, Bu. Kak Fahla tulis saja, nanti baru dimasukkan di Canva. Yang kan ini pertama tuh, tentukan jenis kegiatan atau program yang ingin dikembangkan baik program dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstra. Jadi jawabannya jenis kegiatan program yang ingin kita kembangkan yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Sepakat ya? Sepakat, Kak. Ekstrakurikuler. Oke. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua, tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Apakah kita kita buat dua, apakah misalnya kakak mereka dua di SD, saya di SMK, saya kelas berapa atau bagaimana? Atau kok mau jadi gabungkan? Pilih satu aja, mau pilih tingkat SD atau tingkat SMK gitu, gimana biar fokus satu. Boleh. Oke, ya sudah kalau begitu tingkat SD saja. Karena kan ada dua guru SD toh, berarti lebih ini. Mungkin bisa di-share dulu di Bu Mardiana ada ekskul apa, di Bu Via ada apa. Oh iya, boleh. Jadi biar nanti Kak, bisa kita pilih salah satu. Iya. Duluan dari Kak Mardiana, silakan di sekolahnya ekskul apa yang ada. Kalau ekskul di sekolah yang sekarang ini yang aktif pramuka. Pramuka. Ini kan kita ya itu di semua tingkatan kelas. Ini kan dia mesti tanya ke tingkatan kelas berapa? Ini kelas tinggi 456. Kelas 456. Iya. Kalau di ini di Kakak Fahla? Di saya juga sama, ada 2 ekskul yang aktif. Yang pertama itu pramuka, cuma kalau di Muhammadiyah itu singkatannya HW. Itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Ada satu lagi tapak suci. Tapak suci itu olahraga bela diri. Oh, iya.
Iya, berarti kita pakai pramuka saja. Di SMK juga ada pramuka, tingkatan kelasnya kelas 10, 11, 12. Jadi Kak, di pertanyaan kedua tentukan jenjang kelas tuh, itu di tingkatan misalnya SD, kelas kelas 456. 456. Kelas tinggi. Wah, Bu Via ya, targetnya kan untuk kelas tinggi. Itu ini kelas 456. Kalau untuk SMK kelas 10, 11, 12. Oke, berarti kita pilih pramuka ya. Kelas 456, 10, Iya. 11, 12. Iya, boleh. Lanjut, Pertanyaan Ibu. berikut. Lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Tujuh karakteristik lingkungannya. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan. Kak Mardiana coba maksudnya pemahaman Kak Mardiana terkait dengan 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid pada pilihan pramuka yang tadi kita rencanakan. Sabar, saya masih ini. Siap, atau lihat dulu dia pun pertanyaan-pertanyaan tuh. Saya lihat dulu materi tentang lingkungan yang menumbuh kembangkan dulu, Bu. Iya. Apa perlu Ini saya Bu Elis pakai screen? pemaksaan nih. Boleh. Saya coba share screen ya, Bu. Salam. Bentar lagi aku mau ketemu online sama mama. Taruh lagi dulu. Ya, Om. Ibu, saya coba share screen barusan muncul nggak, Bu? Tunggu ya, Ibu. Nggak ada ya? Belum. Oh, Belum muncul. belum ya? Oh, sudah. Bisa dikasih perbesar sedikit kah? Kecil. Oh, gimana caranya ya? Sebentar. Caranya di ujung tuh ada tarik dia kasih besar sedikit. Hmm. Mana ya?
Mungkin pemahaman saya dari tujuh dampak itu ya tadi, 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dari kegiatan ekstrakurikuler yang kita ambil, kegiatan pramuka itu yang mana yang karakteristik yang dibangun, yang dipilih dari pramuka itu, dari ketujuh itu yang mana? Itu kah? Kita pilih salah satu kalau pemahaman saya. Dipilih salah satu atau kita harus merinci? Dari segi yang pertama, yang kedua misalnya segi lingkungan yang menggambarkan keterampilan berinteraksi sosialnya dari kegiatan apa gitu. Pilih atau memang dirinci satu-satu ya, Bu? Langsung saja. Yang kakak itu kayaknya sepertinya langsung kita memilih misalnya lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, bijaksana, ataukah? Iya, atau langsung disebutkan poinnya ya? Atau kita taruh dulu itu. Entah, kalau saya lihat, coba deh. Kayaknya samakan persepsi dulu. Kalau saya melihat pilih salah satu kok. Ibu Fia, maaf, di tugasnya gimana disebutkannya? Soalnya kah? Saya baca ulang ya. Baca ulang. Iya, soalnya. Lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kita lihat dulu. Setelah kita lihat, pilihlah minimal 1. Boleh lebih dari 1 karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan. Jadi kita pilih 1 saja juga tidak apa-apa. Jadi pramuka itu kita pilih yang mana yang pas untuk dari 7 karakteristik ini. Saya lebih memilih pada, tunggu saya lihat baik-baik dulu. Kak Mardiana lebih ke mana? Coba baca dulu Kakak. Kita yang ke-1 lingkungan yang mau dibacain satu-satu, Bu? Iya. Yang ke-1 lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang seperti ini akan membuat murid mampu dan berkeinginan untuk melakukan hal-hal secara positif untuk dirinya sendiri serta memberikan pengaruh positif kepada lingkungan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya.
Lingkungan ini akan memungkinkan murid untuk memiliki determinasi diri yang kuat dalam proses pembelajaran, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang seperti ini akan membantu murid untuk dapat menerapkan dan mempergunakan apa yang menjadi kekuatan dirinya dan memanfaatkan serta menerapkannya dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Yang kelima, lingkungan yang membuat wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Yang keenam, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana di dalam prosesnya murid akan merasa senang hati dan menikmati setiap momen pembelajarannya. 7. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Lingkungan ini akan membantu murid untuk berani menerima tantangan, berjiwa besar, dan selalu bangkit lagi, dan berusaha mencari solusi bila menemui kegagalan. Silahkan Ibu. Nomor Kalau berapa dan menurut saya kedua, itu menurut saya keterampilan berinteraksi sosial. kalau Ataukah saya 1, 2, 7. kan kita pilih salah satu saja, ataukah harus pilih satu aja di ya? situ kan pilih salah Minimal, satu atau lebih. Tapi karena kalau kita memilih 3 nanti pada saat di sini kan kita pilihlah minimal 1. Dalam kurung boleh lebih dari 1 karakteristik lingkungan yang ingin dikembangkan. Atau mau 2 juga boleh. Yang Kalau kedua, kalau ya Kalau 1 kan nomor 2. ya 1 atau 2 boleh. Karena di sini pilihlah salah satu, boleh lebih dari salah satu. Yang pada Gimana, poin Bu keberapa Adiana? tuh yang ada harapan dan tujuan, menindaklanjuti tujuan, harapan, mimpi yang manfaat. Menerima dan memahami. Ini Bu nomor 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menindaklanjutkan tujuan itu juga bisa. Atau mana ya yang paling tepat ya, kita coba baca lagi. Iya, coba dilihat disesuaikan dengan. Kalau saya lebih cenderung pada 2, tapi kalau kita mau tambah 1 lagi, kita sepakat mau satunya yang mana atau kita konfirmasi. Ya, kalau saya di 2. Ya sudah, kita pilih 1 aja biar lebih ini. Kita pilih dulu itu ya, sambil sembari kita lanjut, nanti baru kita benahi kembali. Ataukah kita mau menentukan? Pilih nomor 2, yang nomor 2 udah pasti. Gimana, mau 2 atau mau 1? Aku 2. Sama nomor berapa, Bu Mardiana? Udah, ya sama, berarti semuanya pilih nomor 2 aja. Ya, kita coba itu dulu ya. Ya, biar bisa dilanjutkan. Iya. Pertanyaan berikut. Kelima. Tunggu, Diskusikanlah. sabar. Oh, Saya tanya dulu. Ini program yang mau kita buat ini apakah baru mau kita buat, kita rencanakan, atau sudah berjalan di sekolah? kalau menurut saya sebenarnya yang mau target kita untuk ke depannya, ataukah yang sudah ada yang ingin kita kembangkan? Entah bagaimana. Tadi di pertanyaan nomor 1 itu gimana, Bu?
tentukan jenis kegiatan atau program yang ingin dikembangkan, baik program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Ini program yang ingin dikembangkan. Oh, berarti kita sudah ada program pramuka nih ceritanya. Jadi kita lebih mengembangkan lagi. Ataukah Buat program baru. ini kan tentukan jenis kegiatan atau program yang ingin dikembangkan. Yang ingin dikembangkan, baik itu program. Ya mungkin bisa bikin program yang baru atau mengembangkan program yang sudah ada. Iya, itu yang harus ada. Maksudnya kita harus sepakat dulu apakah kita ingin mengembangkan program yang sudah ada ataukah kita ingin membuat satu program baru lagi yang tergolong dalam kegiatan intra, kokurikuler, atau ekstra. Jadi, bagaimana? Sebentar. Oke. Ya, kalau mau dikembangkan pramuka, oke, lanjut. Bagaimana Ibu Fala? Iya Bu, kita lanjutkan mengembangkan pramuka aja dulu ya. Kita lanjut kembangkan pramuka dulu, bagaimana Bu Fia? Boleh. Sambil nanti coba, atau kalau Bapak Fasil ada, kita bisa tanyakan langsung di Bapak Fasil supaya kita lebih jelas. Biyakin. Iya. Hanya Bapak Fasil ada, tapi kayaknya lagi berkeliling ke ruangan lain. Bercabang. Di chat. Di chat boleh, di chat juga boleh. Tapi contoh-contoh teman-teman dong punya tuh biasanya mereka melanjutkan atau buat program baru. Mardiana. Kalau kawan saya yang itu guru penggerak itu mereka buat baru. Oh, berarti memang kita harus mendesain yang baru. Yang ingin kita kembangkan ke depan toh? Iya. Oke, baik. Jadi bagaimana kita coba taruh pramuka dulu, sebentar kita tanya itu, kemudian kita coba pikirkan satu yang ingin kita kembangkan. Iya. Tapi kalau misalnya dia mau bikin program yang baru berarti bukan pramuka kan Bu? Bisa contohnya kan tadi program literasi kan? Makanya Kakak saya bilang selain literasi juga tidak apa-apa kan gitu. Iya, boleh. Boleh. Jadi kita coba taruh kegiatan apa yang harus dikembangkan di tingkatan SD menurut Ibu Fahla dengan Ibu Mardiana, apa yang mau dikembangkan? Ya, kalau marak sekarang ya literasi, kita pakai istilah apa? Tapi lebih literasi digital kok, lebih kekinian lah. Atau kalau saya sih pernah ada ide itu Bu, ini mendongeng. Mendongeng? Tapi kan dia masuk dalam ini kegiatan literasi. Termasuk literasi juga. Iya. Nanti di dalam itu baru dia didesain dongengnya. Kayak seperti kalau di kami itu literasi itu ada per tema. Jadi masing-masing kelas dia buat tulisannya ada misalnya dia buat cerpen, dia bisa buat puisi, dia bisa menulis kalimat-kalimat bijak, kemudian dia bisa menulis, dia mereview buku atau bacaan yang dia baca. Jadi di dalam literasi itu bukan hanya fokus pada satu saja, misalnya cerpen, tapi ada berbagai macam jenis yang bisa dikembangkan di situ. Kemudian untuk kegiatannya bagaimana lagi Bu jadwalnya? Jadwalnya kan sudah dibagi. Jadi misalnya satu bulan ini satu kelas nih, dia yang tangani mading sekolah literasi. Jadi 30 siswa atau 28 siswa itu semua wajib menuangkan tulisan.
tulisannya setelah mereka menuangkan, kita guru pendamping atau wali kelas dia mengelompokkan ini jenis tulisan masuk dalam cerpen atau kata-kata motivasi, kata-kata bijak, pantun, puisi dan lain sebagainya. Setelah itu hasil itu ditempel di mading. Rencananya kami mau buat semacam dia lebih kekinian. Mungkin kita buat apa yang bisa tuangkan itu supaya anak tinggal mengakses tuh gampang. Dia tidak harus lagi baca ke mading. Dia bisa lewat handphonenya. Tinggal dia klik atau bagaimana dia bisa seperti website itu atau tapi itu juga terlalu ini. Kayak blog Atau gitu ya, Bu ya? bagaimana? Iya, belum tercapai tapi inginnya kan kalau SD ya mungkin dia masih membaca tapi SMA ini lebih cenderung seperti begitu karena mereka lebih banyak pegang handphone. Jadi kami mau semacam buat kayak literasi digital begitu, tapi belum dapat momen yang pas mau desainnya seperti apa. Iya, Bu. Jadi kalau saya itu, Bu, pernah kepikiran di sekolah itu bikin kegiatan Jumat mendongeng. Jadi setiap hari Jumat itu setiap anak itu bergantian diberi kesempatan untuk bercerita gitu di depan teman-temannya. Nggak perlu waktu lama, misalnya satu orang tuh maksimal 15 menit setiap hari Jumat gitu. Untuk penulisan ceritanya tuh didampingi sama guru. Dongengnya apa? Dongeng tentang pendidikan karakter gitu. Kan kebanyakan yang saya lihat itu anak-anak sekarang tuh kurang suka gitu ya dengerin cerita-cerita atau yang mengandung nilai-nilai kebajikan gitu udah apa gitu kayak skip gitu. Harapannya itu pertama dia bisa cerita, yang kedua dia tuh bisa belajar mendengarkan gitu. Karena sebagian besar tuh kayak mendengarkan itu adalah hal yang berat gitu. Mereka tuh kayak pengen itu yang cepet. Ada gitu di materi belajar juga tentang mendengarkan di game itu semuanya hampir rata-rata semua anak tuh di game itu yang tentang mendengarkan semuanya skip. Padahal yang game materi gitu. Makanya dari situ saya sampai ini anak-anak dongeng gitu. Tapi silakan kalau misalnya dari teman-teman yang lain ada ide mungkin. Atau sudah kita ke itu lagi pramuka kok? Pramuka aja, mau kembali lagi ke pramuka sebagai ekstrakurikuler. Iya. Oke, baik. Iya, mungkin kan kita lebih kembangkan lagi itu. Supaya kita jangan terlalu ini kalau kita pikir untuk yang baru lagi, iya. Oke, Bu, siap. Lanjut nomor berapa berarti sekarang? Nomor 4 ya? Oke, nomor 4 sudah, sekarang 5. Kan 4 tadi pilihlah salah satu. Nanti ya, nomor 5. Saya baca soalnya ya. Diskusikanlah bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana. Diskusikanlah bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. Jadi itu tadi pramuka toh kan kita pilih karakteristik lingkungannya. Sekarang kenapa berarti pramuka tadi? Nama kegiatannya pramuka. Gitu kok? Kegiatan toh diskusikanlah bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan. Jadi kegiatan yang kita pilih adalah kegiatan ekstrakurikuler dalam kurung pramuka. Ini kan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. Ini kayaknya kita mengutip pilihan yang kita pakai itu. Misalnya program yang dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi secara sosial, secara positif, arif, dan bijaksana, dan sekaligus dapat membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan. Jadi yang kita pilih yang di atas nomor 3 dan 4 itu yang terkait dengan kita pilihkan yang itu. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial.
Itu Baru sudah. nanti kita jelaskan pramuka toh? Ya. Tujuannya apa? Iya, Apa itu ada misalnya program ekstrakurikuler yang bertujuan, ya ekstrakurikuler dalam kurung pramuka yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat murid dalam bidang kepramukaan. kepramukaan. Program Ah. ini juga menjadi wadah bagi murid untuk menuangkan ide kreatif mereka. Seperti begitu Tunggu saya lihat dulu baik-baik secara Ibu, Jam- maaf saya barusan lihat-lihat pertanyaan dulu. Iya. Eh, ada yang bikinnya itu. Kita kan ini fix mau pramuka ya. Iya. Tadi Bu Mardiana cerita kalau temennya bikin program baru. Ini juga saya lihat ada yang bikin program bawa tumbler, ada yang program bawa bekal sehat, ada yang program yang tadi literasi gitu. Jadi kita fix aja ini mau pramuka, enggak yang baru. Itu so takutnya nanti salah lagi. Bilang Iya, harus takutnya baru salah. lagi. Iya, terus kan kalau pramuka itu kan udah setiap orang juga tahu, udah umum, udah ada. Gimana kalau kita Iya. bikin yang baru aja? Ini Ya yang sudah, saya kita pilih dilema. Iya, mendingan kita bikin yang baru aja yuk. Oke, Ya sudah, boleh kita pilih baru saja supaya jangan sebentar disalahkan lagi begini. Karena sebenarnya kita sudah diskusikan, tapi mengambil keputusan ini kita masih meragu-ragu. Iya, kadang kita sudah sepakat tapi yang lain gak sepakat, jadi nanti kita Iya. kita ambil mereka misalnya satu jenjang aja, misalnya satu jenjang kelas 5 atau kelas 6 gitu. Toh yang lain juga programnya ini program ringan-ringan aja, program bawa air minum gitu. Oke, boleh kita ini mau ngambil yang baru saja boleh. Ada program Lisa. Lihat sampah, ambil. Oke. Lingkungan ya, berhubungan dengan lingkungan ya. Iya. Apalagi? Aduh, ini kita harus cari referensi. Apa menurut kakak mereka di SD yang lebih cenderung tuh mau dikembangkan tuh apa? Ataukah bisa juga kan sanggar yang belum ada sanggar mau dikembangkan sanggar kah? Ataukah budaya semacam menjaga program ke lingkungan? Di SMK mungkin ada yang lebih menarik, Ibu. Kalau di SMK yang menarik, Ibu kan itu berhubungan dengan kelautan itu, mungkin ada kemaritiman sih. Lebih cenderung program tapi nanti saya itu program yang apa yang membuat anak apa ya? Nah, English Club bagus juga, tapi itu sudah. Kita mau ambil yang itu aja, Lisa, Bu. Lihat sampah ambil. Jadi programnya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan gitu. Itu aja sudah ya. Ayo gas. Ya, itu aja boleh. Ya. Berarti kita lihat kembali itu yang cocok dengan lingkungan. Nah, ini saya coba lihat juga di referensi. Berarti kan jenis programnya ini termasuk apa berarti? Intra, kokurikuler, kokurikuler berarti ya? Ko. Dia bukan ekstra. Kelas berapa? Kelas 6 ya, Bu? Atau kelas 5? Kelas atas aja. 5-6 boleh. Kan kelas 5 dia sudah paham betul bagaimana. Siap.
Nah, kemudian pilih satu aja ya Bu, mungkin kelas 6 ya. Tapi tidak jadi soal kelas 6 pada saat persiapan ujian, tidak jadi masalah. Oh iya, kelas 5. Nanti kelas 5 boleh. Iya. Tapi sekarang yang ANBK kan kelas 5 kemarin ceritanya. Oh, kelas 5. Kok bukan? Oh, saya kira kelas 4. Kelas 5 Bu. Kalau di SD, Ya kalau sudah, di boleh. SMK kelas Kita- 2. Kita tentukan kelas 6 juga boleh. Atau 4, 5, 6 kelas tinggi itu Iya, juga banyak. kelas tinggi saja gabungan, karena kalau Iya. cenderung pada satu kelas nanti akhirnya imbasannya juga hanya ke sekelompok kecil saja. Tapi kalau misalnya ambil di kelas tinggi kan sebagian besar yang sudah Iya. paham betul terkait dengan kebersihan lingkungan. Ya. Berarti 4, 5, 6. Ya. Nah, program ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif agar anak dapat menjaga lingkungan setiap harinya gitu. Setiap waktu. Iya. Iya. Ini latar belakang kebiasaan. Untuk karakteristik programnya kelima bisa ya? Gimana? Program ini karakteristik program ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif agar anak menjaga lingkungan dengan untuk secara aktif ketika melihat sampah kemudian mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah gitu Bu. Oke. Nanti kata-katanya Ibu Fahla atur di situ. Ya. Deskripsi programnya. Nah, terus jenis kegiatan tadi Lisa, terus karakteristiknya yang mana yang kita ambil nih? Di antara 7. Di antara 7 yang pas nih yang mana? Dilihat lagi Bu. Saya izin ke toilet sebentar ya, Ibu. Ya. Ya, silakan Bu. Pak Ale. 6 bisa ya? 6 bisa. Bentar, Bu, Lingkungan saya yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. So, menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. bisa. 7 lingkupnya dan 7 daya lenting. Satu tadi apa? Nomor 1 itu pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Nah, itu bisa tahu. Nah, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungan yang seperti ini akan membuat murid mampu dan berkeinginan untuk melakukan hal-hal secara positif untuk dirinya sendiri dan memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Nah, iya, itu. Berarti nomor 1 ya, Bu? Iya. Coba lihat yang lain lagi, bisa? Bisa, Bu. Perlu saya share screen lagi nggak atau dibacain aja? Bacain aja. Siap, Bu. Nomor 2, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah.
Di dalam lingkungan yang seperti ini, nilai-nilai tersebut kemudian akan mewujud menjadi atmosfer sekolah yang positif, di mana hubungan dan interaksi sosial yang terjalin di antara para murid, guru, orang tua maupun seluruh komunitas yang terkait akan terasa Bisa. sangat positif dan kontributif. Kurang ya Bu ini? Itu juga bisa ya. Tapi kayaknya lebih ini yang tadi Bu, ini Yang- lebih ke orang. Kalau tadi kan ada individu, kelompok, dan lingkungan. Kalau nomor 4 nih Ibu, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang seperti ini akan membantu murid untuk dapat menerapkan dan mempergunakan apa yang menjadi kekuatan dirinya dan memanfaatkan serta menerapkannya dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Jangan terlalu lama, cepat. Ke 1 dan ke berapa? Yang tadi Bu, Pertama tadi toh. ya yang pertama. Pada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Sudah nomor yang pertama aja ya Bu ya. Untuk lingkungannya jadi yang pertama ya Bu Via. Siap. Pertanyaan selanjutnya Bu. Berarti sudah sekarang pertanyaan kelima kah? Ya, Atau langsung? setelah yang lingkungan. Di pertanyaan yang lingkungan itu kan kita sudah menentukan nomor 1. Terus Ya. kita diskusikan bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif, dan bijaksana. Jadi misalnya program yang dapat mengembangkan keterampilan berinteraksi secara sosial, secara positif, arif, dan bijaksana. Itu nanti ditulis di situ. Nanti kita sebutkan nama kegiatannya di situ. Ya. Iya, nanti langsung masuk di situ kita menjelaskan program yang kita pilih tadi. Tujuannya toh, tujuan program. Iya, di situ kita menjelaskan nama program, tujuan dari program itu. Siap, Bu. Selanjutnya untuk jadwal kegiatannya nih, Bu. Ringkasan program kegiatan ini melibatkan wali kelas. Gimana ringkasan program kitanya ini bagaimana? Tujuan program dulu, kita ini dulu tujuannya. Terus alasan kita memilih ini program. Coba lihat situ. Ya kok? Tunggu Ya, saya kan lihat. untuk tujuannya udah kan Bu, yang tadi program ini dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif agar anak dapat menjaga lingkungan dengan peduli terhadap sampah, dengan cepat tanggap untuk Lisa lihat Ya, apa tadi? lihat sampah ambil. Sampah ambil. Itu tadi udah deskripsi programnya sudah. Ringkasan programnya. Itu kan setelah itu tahap awal atau kelompok perilaku dan menjabarkan bagaimana dan mengapa. Itu setelah kita menjelaskan dia punya tujuan program, misalnya itu dia punya membaca untuk kelas. Setelah itu tahap awal yang perlu dilakukan adalah menjabarkan apa, bagaimana, dan mengapa program itu dilakukan, step by step. Alasan memilih program itu. Yang pertama apa? Penanganan sampah yang belum maksimal kok, atau anak membuang sampah sembarang. Terus kesadaran membuang sampah. Sebentar Bu, yang pertama penanganan sampah yang kurang maksimal.
Yang kedua, kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Iya. Atau itu yang pertama, kesadaran dulu kok. Oh iya, siap. Terus mendidik murid lebih mandiri dalam peduli lingkungan. Bisa? Baik, alasannya yang pertama menumbuhkan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, yang kedua penanganan sampah yang kurang maksimal, yang ketiga mendidik murid untuk peduli terhadap lingkungan. Terus apa lagi? Tambah lagi. Membiasakan siswa untuk bersikap membiasakan siswa untuk Gara-gara jalan santai beta badan sonda enak. iya, Bu. Pegal-pegal kepanasan. Jauh lagi. Kafahla itu masuk pada alasan kan? Iya, Yang masuk ke tadi, alasan. iya. Berarti kan Program iya. ini. Iya, oke. Oke, pas 2 atau 3 saya juga boleh lah. Yang penting Ini terbaca. sudah ada 3. Ya, sudah Ngomong terbaca begitu. bahwa Nanti dong tambah-tambah leh. sudah dong mengikuti kita pemprogram, bukan mereka pemprogram. Jadi kalau dong masukan membangun, oke. Oke, Jadi kan kita- aktivitas. Oke. Sekarang apa, Bu? Kan yang di petunjuk di LMS nih kan, kita buat apa? Apa itu adalah tulislah judul deskripsi singkat untuk program kegiatan kelompok ibu, berikan ringkasan. Yang kedua bagaimana? Kalau tunggu sabar. Kalau Ya. deskripsi itu Ibu Fahla awalnya itu contohnya program ini dibuat untuk apa? Dilatar belakangi oleh ini. Nah, nanti terus itu nanti jenis kegiatannya ekstrakurikuler terus Kokurikuler ya, Bu? Kurikuler. Terus slide berikutnya itu pemilihan 7 karakteristik tadi. Terus yang berikutnya tujuan program ini mewujudkan sekolah yang begini-begini atau bagaimana yang tadi disebut tadi tujuannya itu. Oke. Terus alasan memilih habis aktivitasnya kok. Sasaran dulu atau aktivitasnya dulu. Waktu pelaksanaan kok. Kok Ibu Fia? Begitu ada Kakak, kok? itu ini beta baca ulang ya. Tadi kan apa tuh kita mendeskripsikan. Setelah apa, bagaimana berikan ringkasan tentang bagaimana program kegiatan ini dijalankan. Di situ tuh langsung tulis misalnya di sini dia contoh nih. Program ini adalah program terjadwal dimanapun setiap minggu sekali, setiap murid di kelas. Jadi ini dia terjadwal. Iya, jadi ini maksudnya kita bikin tuh sekarang jadwalnya toh. Iya. Misalnya kegiatan Kafahla itu di LMS tuh ada yang petunjuk tuh kegiatan. Tadi kita kegiatan apa lagi? Lisa, lihat sampah ambil. Kegiatan Lisa ini dilakukan pada jam pagi kok sebelum mulai kegiatan pembelajaran dan jam istirahat. Pagi istirahat pulang. Oh 3. Oh iya, nanti tinggal di situ ditulis saja kegiatan Lisa ini dilakukan pada pagi hari, pada jam pagi, siang, dan jam pulang bersama guru dan murid. Terus yang kedua, program ini adalah program terjadwal di mana dia mau setiap minggu atau setiap hari kita sepakati dulu. Setiap hari, Bu. Setiap hari efektif kok. Oh iya, berarti program ini adalah program terjadwal di mana setiap hari, setiap murid kelas 4 sampai 6, artinya setiap jam Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat. Setiap hari di kelas 4 sampai 6 akan secara rutin melakukan kegiatan Lisa.
selama berapa menit? 10 menit. 5 menit kayaknya. 5 menit? 10. Ya, 5 ke 10 menit. Itu di poin kedua, bagaimana tuh buat ringkasan tentang itu program tuh. Dimasuknya ke ringkasan ya, Bu? Iya, Sudah iya. saya catat. Nanti kakak lihat di Depun ini LMS, contohnya tuh sudah jelas. Setelah ini apa, bagaimana, kemudian mengapa. Mengapa yang tadi kita sudah sepakati 3 tuh. Ya, mengapa itu yang alasan Iya, ya? jelaskan alasan. Kenapa kelompok Anda memilih program ini. Sudah, Bu. Oke, itu sudah. Sudah. Ini langsung, kalau sudah selesai kita langsung masuk ke pertanyaan berikut. 7, Iya. nanti baru tinggal dikembangkan. Atau bagaimana Ibu Mardiana? Mau ditambahkan ke mana lagi? Sasaran konde tuh. Atau Sasaran target pada guru dan anak tuh toh? guru dan anak. Oke. Iya, nanti kakak pun ringkasan tuh kirim ke Ibu Fahla, baru Ibu Fahla kembangkan. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan berikut itu, ini yang buat diagram Y nih ya. Buatlah sebuah diagram Y, tandai setiap bagian dari diagram tersebut dengan suara pilihan kepemilikan. Di setiap bagiannya, silakan tulis bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu pilih untuk mendorong suara pilihan kepemimpinan murid terkait dengan program. Misalnya ini contoh membaca untuk adik kelas. Kita punya kan program Lisa. Lihat sampah, langsung ambil. Pastikan proses diskusi bersama rekan-rekan CGP lainnya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengekspos berbagai cara atau kemungkinan untuk mendorong munculnya suara pilihan. Ini ada, suara pilihan kepemimpinan. Suara pilihan kepemimpinan. Jadi suara, misalnya program ini merupakan gagasan dan ide dari mana? Dari guru kok? Iya, strategi yang akan dipilih untuk mendorong suara. Yang nanti ada pertama, strategi. Ya, yang pertama misalnya pakai apa? Ini Kita pertama pakai lawanku, pakai. Ini kan yang pertama guru membuat perencanaan kegiatan program dulu kan. Guru atau misalnya yang menangani ini bidang apa? Kesiswaan kok sarana prasarana. Lebih cenderung ke lingkungan bersih ya sarana prasarana kan? Atau kesiswaan? Kalau di SD wali kelas, Bu. Oh, wali sudah. Wali kelas. Begitu wali kelas saja. Boleh. Strategi yang akan dipilih untuk mendorong suara tuh yang pertama. Ini kita bikin diagram Y-nya dulu, Bu, atau ke strateginya? Kan dari diagram Y yang pertama kan suara. Suara. Jadi kita bedah dulu suara, voice-nya itu. Jadi dari suara itu kan misalnya strategi yang dipilih untuk mendorong suara. Yang pertama kan suara. Misalnya program ini merupakan gagasan dari wali kelas. Kegiatan misalnya kegiatan ini berasal dari kepedulian akan kesehatan anak. Boleh. Nah, ini kegiatan ini berasal dari kepedulian akan lingkungan yang bersih. Atau keprihatinan terhadap penanganan sampah di sekolah, maka pihak sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti dalam program sekolah. Gitu kok? Atau bagaimana? Boleh. Keprihatinan. Kegiatan ini berasal dari kepedulian mungkin ya, Bu ya. Tidak pakai keprihatinan tapi kepedulian. Kegiatan ini berasal dari kepedulian akan lingkungan yang bersih dan sehat. Iya, betul. Terus yang kedua, strategi programnya perencanaan atau kegiatan program dirancang oleh atau ke mana? Wali kelas kok, Bu, ini. gerak.
anak-anak. Ayo strategi programnya bagaimana? Kan program dibuat oleh guru dulu, guru wali kelas atau kesiswaan. Setelah itu program itu kan pasti disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua dan disampaikan kepada anak-anak. Iya Berarti, kan? Ya, Melibatkan anak-anak strateginya dalam itu disosialisasikan. iya. Strateginya Ya, programnya disosialisasikan. Jadi yang merancang Seluruh ini warga mau sekolah, kepala iya. strategi pertama sosialisasi program Iya, kepada warga sekolah. atau kita ngobrol dulu gitu sama guru-guru dulu. Ngobrol dulu ke guru-guru yang lain tentang program ini, kemudian baru kita mensosialisasikan ke siswa. Iya. Iya, bisa. juga. Mendiskusikan dengan teman-teman guru tentang program yang dibuat. Mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru ya, Kepala Bu. sekolah dan guru. Yang kedua baru mensosialisasikan kepada anak-anak. Tadi kan sasarannya guru dan anak toh? Iya. Oke, strategi yang pertama mendiskusikan dengan kepala sekolah dan guru, yang kedua mensosialisasikan kepada siswa. Kalau untuk pemenuhan sarananya perlu gak, Bu? Karena kan bisa jadi mungkin kenapa masalah sampah itu berkelanjutan karena memang sampahnya kurang. Jadi perlu ada juga penyediaan tempat sampah. Boleh. Penyediaan tempat sampah tambahan ya, Bu. Iya. Selanjutnya, Bu. Pilihan atau choice menindaklanjuti program sekolah. Yang suara itu saja. Iya, Bu, yang suara cukup ya. Cukup. Ya, sudah diskusi dengan teman, sudah mensosialisasikan kepada murid-murid. Nanti di situ tinggal ditambahkan maksudnya dirincikan kegiatan ini dilakukan setiap pagi, siang, dan sore biar agak lebih banyak. Berarti kita langsung pada pilihan. Grafik TY ini strategi yang akan dipilih untuk mendorong pilihan. Oke. Kalau di sini sesuai dengan pilihan murid, mereka memilih tempat isi ulang air di dalam kelas. Pilihannya berarti sesuai dengan pilihan murid untuk dapat secara sadar membuang sampah pada tempat. Iya. Ya. Menumbuhkan rasa kesadaran atau peserta didik siswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Sesuai dengan Pilihan atau choice itu mungkin menindaklanjuti program sekolah itu dengan tentang Lisa ini. Mungkin siswa memilih program ini dengan harapan dapat menciptakan suasana belajar yang mereka inginkan, yang nyaman dan sehat. Kalau itu di ownership, Bu, kayaknya. Gimana? Yang Ibu Mardiana sampaikan barusan itu di ownership. Di kepemilikan. Jadi mungkin ini kalau yang choice itu jadi anak membuang sampah sendiri itu jadi itu tuh pilihannya dia gitu. Jadi dia jadi sadar. Jadi sadar dia tuh memilih untuk membuang sampah sendiri itu pilihannya dia sendiri. Jadi pilihan dia, kesadaran dia. Oke. Boleh. Nanti Kakak Fahla tinggal dikembangkan. Iya, Bu. Bu Mardiana bisa diulang tadi kata-kata untuk ownership ya? Iya.
Di kepemilikan. Iya, di kepemilikan. Tadi lingkungan yang apa ya, Bu? Siswa memilih program ini dengan harapan menciptakan suasana belajar yang aman, sehat, Suasana belajar yang Kondusif, nyaman dan sehat. nyaman. nyaman dan sehat. Suasana ownership-nya suasana belajar yang nyaman dan sehat. Strateginya, pilihan tadi ada strateginya juga kan? Iya. Ada, Kak. Dia itu berlanjut dari strategi yang tadi. Tadi kan disosialisasikan. Ya, ini Ya. mengadakan diskusi dulu, kemudian sosialisasi, terus strategi berikutnya menjalankan program. Menjalankan program. Iya, kan dia sudah melakukan diskusi, sosialisasi. Jadi tinggal eksekusi program yang dirancang itu. Oke, menjalankan program berarti hubungannya tadi dengan yang choice ya, anak-anak bisa buang sampah sendiri ke tempatnya gitu ya. Iya. Jadi kan ketika kita sudah melakukan sosialisasi kepada anak, kita sudah menjelaskan, berarti kan anak sudah punya kesadaran. Ketika dia makan habis, dia langsung membuang sampahnya pada tempatnya. Sembari kita melakukan kegiatan itu di pagi, siang, dan sore mendampingi mereka. Oke, nanti ya sampai di situ, selesai kan? Iya, nanti baru Nanti Kafala lihat lagi, bisa tambah-tambah ini. Ya, Ibu siap, insya Allah. Jelasannya. Sebagai referensi, toh? Iya, Bu. Lanjut lagi, Bu. Selesai, Ibu. Itu di Oh, pertanyaan sudah selesai. berikut itu. Tunggu. Yang pertanyaan ke-8 itu, setelah itu deskripsikanlah program membaca untuk di kelas secara singkat dengan jelas. Ini dapat membuat deskripsi. Ini kan kita dalam bentuk narasi, PPT, paragraf, atau bentuk lainnya diinginkan. Karena tahap ini masih dalam bentuk gagasan Bapak Ibu, tidak perlu memikirkan aspek teknis pembuatan sebuah program. Agar Bapak Ibu dapat lihat dulu. Setelah itu, unggahlah hasil kerja kelompok Bapak Ibu di LMS, kemudian presentasikan. Sudah, itu selesai kita. Apa yang paling menarik dari sudah? Ibu ini tambahin dampak positif gimana, Bu? Dampak positif dari kegiatan ini, Lisa. Ya. Apa aja, Bu? Jawaban dari alasan ya, dampak positif. Terus iya. Terus lingkungan menjadi bersih, nyaman ketika pembelajaran berlangsung. Terus sebenarnya itu melatih anak, melatih anak dia bisa bertanggung jawab terhadap apa, misalnya dia makan atau apa, dia bertanggung jawab terhadap sesuatu, jadi dia bisa membuang sampah. Melatih anak untuk bertanggung jawab. Atau kayak dia rasa prihatin kepada lingkungan sekolah. Itu sebenarnya kan ya seperti begitulah. Itu susah untuk deskripsikan secara. Memiliki rasa empati kepada penjaga sekolah bisa juga nggak sih, Bu? Iya. Jadi urusan buang sampah itu bukan hanya tanggung jawab penjaga sekolah yang harus bersih-bersih gitu, tapi itu juga tanggung jawab. Tapi semua warga. Jadi anak itu bertanggung jawab bahwa dia pergi ke sekolah itu menjadi maksudnya sekolah itu menjadi tanggung jawabnya, misalnya dia makan habis buang sampah pada tempatnya, terus dia punya piket harus mengerjakan. Tidak 7 aspek lingkungan itu yang terakhir tidak masuk kok. Keberapa? Jadi aspek. Coba lihat pertanyaan habis diagram Y. Diagram Y, pertanyaan diagram Y kah? Iya, coba baca dulu.
Buatlah sebuah diagram Y, tandai setiap bagian dari diagram tersebut dengan suara, pilihan, dan kepemilikan. Pilih untuk mendorong suara, pilihan, kepemilikan murid terkait dengan program LISA. Pastikan proses diskusi bersama rekan CGP lainnya memberikan kesempatan. Oke, itu. Kak Mardiana, bagaimana? Kemana maksudnya? Ibu, saya izin ambil minum dulu ya, Bu. Siap. Ya. Oke. Begitu, Suka? Atau masih ada penambahan-penambahan? Oke, itu Su. Kesimpulan tidak usah kok. Boleh. Ending di selesai. Kesimpulan dari program itu kan? Nanti Kak Mardiana pun contoh-contoh itu bisa di-share ke Ibu Fahla, supaya bisa dikembangkan. Ada yang mau ditambahkan atau pas? Oh, sudah pas. Oke, cukup. Pemahaman yang beda-beda nah. Sudah. Cukup itu. Pilih kah? Pilek badan sakit habis. Son biasa jalan, nah begitu nah. Begitu nah mau ikut jalan. Kepengen jalan karena sudah pernah jalan. Terakhir jalan pun jauh. Sampai di Car Free Day ju soalnya cari apa-apa leh. Apa yang ada di web muka itu. Ketemu Ibu Fahla sama jagoan-jagoannya. Oh, Lagi ketemu makan. Ibu Fahla pun. Oh, saya sempat lihat Ibu Fahla. Dengan 3 jagoan. Bawa pasukan saya, Bu. Ikut jalan juga Ibu Fahla. Mereka juga ikut jalan. Ikut jalan dari sana, dari wali kota. Kuat mereka ya. Keberapa? Pasti paling belakang, so. Saya di belakang drum band yang SM yang tengah, drum band yang tengah. Oh, kami di drum band pertama. Oh. Iya kan Ibu? Ibu Mardiana, kita di drum band yang pertama kan? Kita drum band pertama. Itu di drum band yang kedua itu ada yang tulisannya SMK 7, saya lihat-lihat kok gak ada Bu Via. Aduh, aku sudah duluan. Gas. Sudah duluan. Dia jalan masuk finish duluan. Terlalu lama jalan. Ibu, ini sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, siap. Ataukah mau ditambahkan? Pas ya. Sudah. Kita tambahkan kesimpulan sedikit terakhir atau? Boleh. Tadi kan dampak positif sudah ya. Nah, boleh ditambahkan kesimpulan. Jadi dari program LISA ini. Oh, Ibu, ini ada mau ditambahin ini nggak keterkaitan program LISA dengan profil pelajar Pancasila? Bisa sih. Disisip juga boleh. Terkaitan program LISA dengan profil pelajar Pancasila. Yang bisa disisip ya disisip saja selagi ada niat yang baik toh untuk perubahan sekolah ya. Mana-mana maksudnya bisa di itu. Habis besok kasih beta ya moderator saya. Kak Mardiana yang presentasi oh. Ibu Fahla.
Ya, Beta kan saya udah bikin moderator, Canva, Bu. Saya udah bikin Canva. Ibu Jadi Bu Fahla ya. Fia moderator, Bu Mardiana yang presentasi. Nah, pas. Nanti mereka tanya, sampaikan bahwa Ibu ini kami punya program. Jadi kalau Ibu udah mau membantah kami program tidak mungkin. Ibu kalau kasih masukan usulan kami terima, tapi kalau mau cut kami program tidak bisa karena ini kesepakatan kami, program kami yang akan kami mau jalankan di sekolah kami. Begini, Itu. dengar. Aman Begini. Bu, aman Bu Elizabeth. Nanti. Mohon maaf, Bapak. Maksudnya kan ini kita sudah rancang ini program kemudian di-cut lagi. Kami merasa tidak enak bahwa kami sudah berdiskusi dan kerja keras kemudian di-cut begitu saja. Tidak apa-apa Bu, tidak apa. Pak, Pak. Begini, Beta yang moderator, Beta lagi. Saya yang moderator, Ibu Fia yang presentasi, baru Ibu Fla siap menanggapi. Ibu Fia udah kemarin Bu, udah presentasi. Bu Mardiana udah lama kayaknya nggak lihat presentasi ya. Aku mana-mana Tidak saja. apa-apa, soal presentasi saya lihat Bu Mardiana ahlinya itu. Iya Pak. Ini kan yang kita harapkan ke depannya supaya ini program tetap berjalan. Apalagi sekarang ini kan sampah plastik sangat banyak. Iya benar Bu. Tapi kita bisa tambahkan, kita bisa buat yang sampah plastik itu kan kita bisa jadikan Ekobrik. apa tuh? Iya. Itu biasanya bisa, di P5 Bu. Jadi itu juga anak-anak nanti buang sampahnya. Kan tadi kita ada penambahan sampah. Berarti itu kita dipilah, penambahan sampahnya nanti dipilah. Jadi yang menindaklanjuti program Ekobriknya itu beda program, itu di Oh P5. iya, beda itu lagi. P5-nya, iya. Hanya untuk mungutnya aja gitu biar Iya. Kalau mau ada itu berarti kita tambah lagi. Cukup itu cukup, saja. cukup, nanti terlalu melebar. Nanti baru kita sampaikan bahwa nanti kan ada kegiatan P5 yang itu Iya. melanjutkan kegiatan kita. Jadi di tempat sampah tuh ada yang ini sampah plastik, sampah botol, supaya sampah itu organik, anorganik supaya Iya. bisa didaur ulang. Iya Bu. Kita Baru lihat saya- sampah ambil dulu. Iya betul. Jangan Jadi ini melebar untuk mungutnya aja dulu, belum ke ngolahnya dulu. Karena kan kadang anak juga masih belum disiplin untuk pilah sampah. Iya, mereka belum tahu. Ya. Tadi sudah dimasukkan sosialisasi ya. Jadi sebelum kita mulai action itu kegiatan, ada sosialisasi supaya anak tahu dimasukkan. bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, terus sampah misalnya organik, anorganik harus buang pada tempatnya. Ditambahin ini juga ya, ditambahin untuk memilahnya juga ya Bu. Iya. Mereka harus mampu memilah yang tergolong sampah ini dan sampah ini. Organik dan Anorganik. Oh itu ada kasus kecil. Kadang kalau di sekolah itu Bu yang salah satu jadi masalah itu bukan hanya organik dan anorganik, tapi misalnya kayak sampah yang emang beneran kotor yang akan dibuang, misalnya yang ada saus-saus. iya. Nah, Iya. kayak gitu. Yang ada saus, yang ada bekas kuah-kuah, itu kan kita udah nggak bisa ngolah lagi, itu ya sudah, itu bener-bener dibuang gitu. Kecuali kemasan yang masih bisa kita olah lagi kayak kemasan ciki, itu kan masih bersih gitu. Botol aqua. Botol aqua, terus bekas air minuman es gitu, gelas-gelas. Iya, pokoknya atau plastik-plastik yang masih layak dipakai juga bisa didaur ulang. Itu tugasnya koordinator P5, dia yang mendesain kegiatan. Oh, berarti kalau gitu Bu, ini juga jadi ada kaitannya sama, kan tadi yang terlibat di sini guru sama murid. Apakah akan kita gabungkan juga, akan kita tambahkan dengan koordinator P5? Kan koordinator P5 itu guru toh, Bapak.
lebih rinci gitu, Bu. Kalau sebut nanti melebar. Nanti malah lebar lagi ya. Udah aja lebih ringkas. Iya. Di dalam yang guru itu kan pasti jelas bahwa guru itu ada yang koordinator P5. Jadi dengan sendirinya sudah tercover bahwa koordinator P5 juga ada masuk di dalam itu, tapi kita tidak menyebutkan. Karena kita mengambilnya Kalau dalam lingkup mereka, yang sempit, tidak luas. nanti kalau muncul pertanyaan kenapa ini sampainya hanya ambil saja tidak ini ya, kita program di situ dulu nanti baru kita sambung Iya. program berikut. Kita lanjut. Iya. Kita menumbuhkan kesadaran anak untuk memilih sampah dulu. Nah, Belum pada pilih sampah dulu. pengolahannya. Setelah mereka sadar, lihat sampah ambil, baru kita buat itu program. Karena Oke, sekarang Bu. anak itu biar sampah di depan mereka duduk di depan sampah aja. Buat Iya, aja betul. Mereka tidak ada rasa peduli atau peduli itu. Padahal itu misalnya itu ruangan kelasnya mereka. Makan selesai tidak mau keluar susah. Mau buang sampah, buang saja di situ. Sebentar pembelajaran lagi, kelas jadi kotor lagi. Iya. Ini pasti efek jalan gini. Ternyata kita 3 itu ada ikut jalan. Kami jalan habis pergi ambil motor lagi di kantor wali kota. Jalan kaki lagi, Bu? Tidak, naik Grab. Kalau jalan kaki naik sudah, selamat tinggal. Pasti sedikitnya kita sudah masuk di grup besar nih. Iya. Ibu jadi mau pakai kesimpulan kah? Oh, Kak Mardiana, kesimpulan. Kesimpulan bagaimana, Bu? Kesimpulan. Program ini untuk mengumpulkan ya, bukan untuk mengolah gitu, apa ya? Program ini dapat menumbuhkan kesadaran untuk siswa kelas 4 sampai 6 dalam itu seperti begitu, tinggal seperti begitu. Ini juga itu kalau ini nanti kembali karena ini setrum dibatas setrum biasa. Kalau setrum biasa dia kayak gini. Program ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam membuang sampah pada tempatnya. Iya. Di mana program ini dilakukan di jenjang kelas 4 sampai 6 dilakukan. Tinggal kakak ini Fala kembangkan sajalah. Dari yang tadi aja ya. Iya, dari yang tadi mengutip sedikit-sedikit dari yang tadi kita tulis tuh. Oke, siap, Bu. Aku ke belakang sebentar. Ya. Terus kalau tiba-tiba muncul pertanyaan begini, mengapa tidak diberlakukan untuk kelas 1, 2, 3? Kan bisa. Ya kan ini awalnya di kelas tinggi dulu gitu. Jadi supaya menjadi contoh. Nah, kalau kelas rendah baru ke kelas rendah gitu. Kan namanya juga program kan kita serah kita yang pilih kan mau di kelas mana dulu gitu. Mengukur keefektifannya dulu, terus bisa jadi nanti ada yang perlu dievaluasi setelah programnya matang nanti baru ke kelas rendah.
10 saja. Ini kamu 9. Ini di belakang. Oke. Ibu, saya sambil mulai bikin kanvanya ya Bu ya. Boleh. Sambil kita menunggu jadwal kita berkumpul. Lo juga suka goreng telur? Mas juga ya? Iya, gak apa-apa. Makan aja. Gak apa-apa, Mas Biru aja kalau mau. Ya udah, oke. Kita bagi aja. Wah, jangan nonton. Via. Tidak nonton, ini pas lewat di beranda.
Teman-temanku, kita punya waktu lagi 5 menit ya. Siap, Ibu. Bu Fala sama teman-teman boleh gabung kembali di room utama ya, Bu. Baik, siap, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih banyak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih. Sama-sama, Pak. Memang.